Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Auli Arsyad. Saya dari kelas TI 2A dengan NIM 210202017. So, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur database atau struktur tabel dan ERD atau Entity Relationship Diagram dari sebuah sistem informasi tugas akhir, yaitu tugas akhir Sistem Informasi Magang Industri Program Studi D3 Teknik Informatika berbasis web untuk studi kasusnya Politeknik Negeri Cilacap. Jadi di sini sudah ada beberapa tabel yang telah dibuat dalam sistem ini, dan pada video kali ini saya menganalisis dan merubah beberapa struktur tabel yang ada sesuai dengan pengetahuan saya. Baik, jadi untuk total tabelnya itu ada 11, yaitu ada tabel user, perusahaan, nilai, mahasiswa, magang, komponen nilai, dosen, detail nilai, bimbingan, kegiatan, dan juga kritik dan saran. Untuk tabel yang pertama yang saya analisis dan saya perbaiki, yaitu ada tabel users. Di sini ada ID user, dan untuk perbaikannya saya merubah ID user ini saya hilangkan karena ID yang diperlukan dalam sebuah tabel hanya perlu satu, yaitu ID. Ketika nanti tabel lain ingin memanggil sebuah ID dari tabel user, maka tinggal memanggil saja ID-nya, seperti itu. Jadi untuk field ID user varchar 15 itu tidak diperlukan. Ke tabel berikutnya ada perusahaan. Di tabel perusahaan sama, untuk ID perusahaan itu saya hilangkan dikarenakan ketika tabel lain ingin memanggil ID perusahaan, maka tabel lain hanya tinggal memanggil sebuah ID, field ID dari tabel perusahaan, sehingga ID perusahaan di sini tidak diperlukan. Di sini juga yang seperti saya bilang tadi, ketika perusahaan ini tabel lain ingin memanggil sebuah ID dari tabel user, maka fieldnya ID user, lalu kita hubungkan ke tabel user, seperti itu. Untuk nilai juga ID nilai saya hilangkan, kemudian di tabel mahasiswa ini tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ada di key-nya. Jadi saya ubah key-nya itu dari ID ke NPM karena dari tabel yang lain, tabel lain memanggil sebuah NPM dari mahasiswa, bukan ID, sehingga untuk primary key-nya saya ubah menjadi NPM. Kemudian di ID perusahaan ini tidak ada foreign key, padahal di tabel mahasiswa ini perlu ID perusahaan dari tabel perusahaan, maka di sini ditambah foreign key. Oh ya, kemudian untuk ID di sini yang awalnya varchar itu saya ubah menjadi int, dikarenakan misal di tabel mahasiswa ingin memanggil ID perusahaan, padahal di ID perusahaan adalah int, seperti itu. Kemudian tabel selanjutnya ada magang. Ini juga ID magang saya hapus karena ID utamanya dari tabel magang adalah field ID. Kemudian untuk NPM-nya saya jadikan foreign key, mengambil dari tabel mahasiswa. Kemudian ada ID perusahaan, di sini tidak ada foreign key. Kemudian saya tambahkan foreign key karena mengambil ID dari tabel perusahaan. Seperti itu. Kemudian untuk komponen nilai, ini juga ID komponen nilai saya hapus karena kita menggunakan ID saja, seperti itu. Kemudian di dosen ID udah benar. Kemudian di tabel dosen itu ada NPAK, foreign key. Foreign key yang dimaksud ini mengambil data dari mana, maka key dari NPAK saya hapus karena NPAK hanya ada di dosen.
Kemudian ID user ditambah foreign key karena mengambil data dari tabel user, dan untuk tipe datanya saya rubah dari varchar menjadi integer. Kemudian detail nilai, ID utamanya itu ID, dan kemudian mengambil ID dari tabel nilai dan ID dari tabel komponen nilai, sehingga di sini key-nya adalah foreign key. Kemudian bimbingan, di ID bimbingan ini saya hapus juga karena kita menggunakan ID saja. Kemudian dari npm ini ditambahkan foreign key karena menambahkan data mengambil data dari tabel mahasiswa, dan MPAK juga mengambil data dari tabel dosen. Kemudian ID magang juga mengambil dari tabel magang. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan juga untuk alamat. Dari dosen itu awalnya varchar 255, karena alamat itu panjang saya ubah menjadi tipe datanya menjadi teks. Kemudian di bimbingan sisanya sudah benar. Selanjutnya ada di tabel kegiatan. Di tabel kegiatan ID kegiatan juga saya hapus karena kita menggunakan field ID saja untuk primary key di tabel kegiatan. Kemudian npm foreign key dari tabel mahasiswa, ID perusahaan foreign key dari tabel dari tabel perusahaan. Seperti itu. Untuk kritik dan saran, ID-nya primary key. NPM mengambil data dari mahasiswa, tabel mahasiswa, ID perusahaan mengambil dari tabel perusahaan. Kritik saran yang tadinya varchar, karena kritik saran bisa saja panjang dan melebihi dari 255, maka di sini saya menggantinya menjadi tipe data teks. Seperti itu. Kemudian setelah kita menganalisis data-data yang ada di tabel atau struktur tabel ini, kita bisa memperoleh sebuah struktur yang sesuai kebutuhan. Kemudian dari struktur tabel ini kita bisa memulai untuk membuat IRD. Untuk di IRD sendiri ini sudah sesuai dengan referensi yang ada di sistem informasi ini, tidak ada perubahan. Jadi di perusahaan ini memiliki user atau akun, dan dosen juga memiliki akun, sehingga untuk mereka itu bisa login. Di sini dipisahkan karena karena 3 role, mahasiswa, dosen, dan perusahaan memiliki akun. Daripada kita menambahkan semua item atau atribut ini dalam 3 role tersebut, maka dipisah menjadi satu yang dinamakan user, sehingga semua mahasiswa, dosen, dan perusahaan memiliki users. Kemudian perusahaan memberikan nilai dan mahasiswa melakukan magang dan mendapatkan nilai. Kemudian mahasiswa melakukan kegiatan juga. Selain itu, mahasiswa juga memiliki bimbingan yang merupakan dosen. Kemudian di sini ada kritik dan saran. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat database ke dalam PHP MyAdmin atau MySQL ya, ke dalam database-nya. Kita buat database magang industri. Kemudian kita gunakan database magang industri untuk membuat sebuah tabel dan mengisi data-data. Di sini kita membuat tabel user terlebih dahulu, kemudian kita menambahkan data di dalam user. Kemudian di sini ada tabel perusahaan, data mahasiswa, tabel mahasiswa, data mahasiswa, dan tabel dosen, data dosen. Kemudian di sini ada tabel magang. Di sini ada data-data magang. Kemudian ada tabel nilai. Terus values kita insert ke dalam nilai, tabel nilai. Kemudian ada komponen nilai. Di sini ada data-data komponen nilai, kemudian detail nilai, isi-isi dari detail nilai, bimbingan, kemudian ada data dari bimbingan, kemudian ada kegiatan, tabel kegiatan. Dari tabel kegiatan tersebut memiliki beberapa data, kemudian tabel kritik saran, dan beberapa data lainnya di dalam kritik saran. Oke, saya telah membuat database, membuat tabel, serta menambahkan data-data ke semua tabel yang ada.
Oke, langkah pertama untuk mengeceknya, kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke folder XAMPP-nya. Setelah itu kita jalankan MySQL min-u root p. Kemudian diminta masukkan password, karena password defaultnya tidak ada maka enter. Kemudian sudah berhasil masuk ke MySQL melalui terminal atau command prompt. Kemudian di sini kita gunakan use magang industri. Setelah itu terdapat keterangan database change, yang berarti kita telah berhasil menggunakan database magang industri. Kemudian kita cek tabelnya dash users. Di sini ada tabelnya, kemudian ada dash perusahaan, kemudian ada dash mahasiswa. Setelah itu ada dosen, kemudian ada dash magang, tabel magang seperti ini. Kemudian ada nilai. Setelah itu, setelah tabel nilai ada tabel komponen nilai. Setelah komponen nilai ada detail nilai. Kemudian setelah detail nilai itu ada bimbingan. Kemudian ada tabel kegiatan. Yang terakhir itu ada tabel kritik dan saran. Oke, semua tabel sudah berhasil dibuat dengan tipe data yang udah dibuat di dalam tadi tabel struktur ini dan ERD-nya juga. Setelah kita memeriksa semua tabel sudah dibuat dan dirasa aman, kita memasukkan data, dan saya sendiri telah memasukkan data dari setiap tabelnya. Oke, kita lihat isi setiap tabel ya. Di sini perintahnya select tentang form users. Di sini ini saya lebarin lagi. Seperti ini. Kemudian ada select bintang form perusahaan. Kemudian ada select mahasiswa. Kemudian ada dosen. Ada tabel magang juga, kita lihat datanya. Seperti ini. Di sini 0 karena datanya memang kosong ya. Saya isi kosong. Kemudian setelah magang itu ada nilai. Setelah itu ada komponen nilai. Kurang underscore. Seperti ini. Kemudian ada detail nilai. Kemudian ada bimbingan. Setelah itu ada kegiatan.
Lalu yang terakhir ada tabel saran, kritik saran. Kita lihat data-datanya. Seperti ini. Oke, untuk struktur tabelnya sudah ada dan data-datanya juga sudah ada. Kemudian coba kita lihat di PHP MyAdmin-nya ya. Kemudian kita coba lihat di aplikasi PHP MyAdmin-nya ya, biar untuk memastikan saja. Nah, di sini ada database dengan nama Magang Industri, kemudian tabel-tabel yang udah kita buat sebelumnya, dan di sini ada isi-isinya juga seperti ini. Oke. Seperti itu. Jadi pada intinya di sini saya merubah struktur tabel, kemudian saya membuat IRD yang sesuai dengan referensi dari sistem informasi. Setelah itu saya menambahkan atau membuat query SQL-nya dengan perintah membuat database menggunakan database. Setelah itu menambahkan tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya yang ada di sini, kemudian kita tambahkan data pada setiap tabel-tabelnya. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga telah memahami dan menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pemahaman yang kurang. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.